Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman kelas 12 dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar meskipun pembelajaran secara online atau secara daring. Dan semoga teman-teman selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 2 pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis. Di bab kedua ini, insya Allah kita akan membahas tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pada intinya, kita dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yang pertama, menghayati sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengamalkan optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 186 tentang niscayaan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Suhaib tentang sikap orang mukmin dalam keadaan apapun. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad tentang cobaan bagi manusia. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat, dan hadis tentang sabar. Yang kelima, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang sabar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, yaitu mampu menganalisis dengan baik ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan, dan menyajikannya dengan berbagai media. Kemudian yang paling penting dari kita belajar ini adalah mampu mengamalkan sikap sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan optimis pada saat mendapat ujian dan cobaan yang datang. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan semua peristiwa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat gambar ini, ternyata banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat gambar yang pertama. Kita melihat orang yang Allah berikan ujian harus berjalan di kursi roda. Kaki mereka tidak bisa berjalan lagi. Alhamdulillah, kita masih bisa melangkahkan kaki. Mudah-mudahan kaki kita selalu kita langkahkan ke tempat-tempat kebaikan. Di gambar yang kedua, sebelah kanan, kita lihat peristiwa gempa bumi yang luar biasa. Sampai rumahnya habis, hartanya habis,
bahkan ada korban jiwa. Kemudian di gambar yang ketiga, kita melihat kebakaran hutan, yaitu menyebabkan polusi udara di mana-mana. Alhamdulillah, kita tidak dalam posisi yang ada di gambar tersebut. Nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Jadi, ketika melihat nikmat ini, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Teman-teman, apakah tahu apa itu ujian dan cobaan? Ya, benar. Ujian dan cobaan adalah sesuatu peristiwa atau kejadian yang diberikan oleh Allah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan sabar iman manusia. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nubluwannakum bisyai'im minal khawfi min ju'i wa naqsim minal thamat minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Penjelasan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu memastikan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Di kehidupan kita, setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Diuji oleh Allah. Kenapa Allah memberikan ujian kepada manusia? Apakah karena Allah tidak sayang kepada manusia? Atau Allah ingin keburukan untuk manusia? Tidak. Kita harus meluruskan pemahaman ini pertama kali. Allah memberikan cobaan bukan menginginkan keburukan untuk manusia. Tapi Allah menurunkan musibah itu adalah ujian. Ujian itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sejatinya Allah mendatangkan cobaan itu fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu musibah itu untuk menggugurkan dosa-dosa manusia tersebut. Yang kedua, musibah itu Allah datangkan untuk mengembalikan hamba yang melenceng agak jauh dari Allah. Allah datangkan musibah agar hamba tersebut kembali dekat kepada Allah. Yang ketiga, Allah turunkan musibah tujuannya untuk mengangkat derajat hamba itu nanti di surga. Kalau tidak ada ujian dan cobaan, hamba tidak mendapat derajat yang tinggi nanti. Jadi, siapapun di antara kita ketika mendapat ujian, jangan pernah mengumpat dan mengeluh. Tapi, musibah itu ujian dari Allah untuk meningkatkan derajat kita. Dapat dianalogikan sama dengan kita sekolah. Kalau tidak ada ujian, kita tidak akan naik kelas. Cobaan tersebut misalnya rasa aman, kemiskinan, kegelisahan.
Namun demikian, Allah menegaskan bahwa balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar dan kembali kepada Allah pada saat menghadapi ujian. Kemudian, surat yang kedua pada Al-Quran, surat Ali Imran ayat 186 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Penjelasan pada ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada bentuk ujian pada ayat ini. Yang pertama, ujian yang menimpa pada diri atau nyawa. Ujian pada diri seseorang bisa berupa pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lainnya. Kemarin, mungkin teman-teman dengar berita ada bahan peledak yang meledak di Beirut. Beratnya itu lebih dari 2000 ton. Sekian orang yang meninggal dunia. Ujian bisa dalam bentuk pembunuhan. Kemudian Allah selamatkan kita. Ujian pada diri dan nyawa bisa dalam bentuk penyakit juga. Yang kedua, ujian dalam bentuk harta, yaitu berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Kemudian ujian yang datang dari golongan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Namun, kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini ada hadis dari hadis riwayat Muslim dari Su'aib yang bunyinya, An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syara'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Yang artinya, dari Suhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Penjelasan dari hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Saat musibah datang, dia menerimanya dengan sikap sabar. Dan jika kesenangan dan
dia dapatkan, maka dia bersyukur. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin bisa menjadi pintu datangnya kebaikan. Lanjut ke hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad yang bunyinya, an Mus'ab bin Sa'ad an Abi qala qultu ya Rasulullah ayun nasi asaddu bala'an qala anbiya'i thumma amthalu fa amthal fayubtala rajulu ala sahabi dinih fa in kana dinuhu sulbastadda bala'uh wa in kana fi dinihi riqatu tuliya ala hasabi dinih fama yabrahu bala'u bi abdi hatta yatrukahu yamsi alal abdi ma'alaihi khati'ah, yang artinya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW berkata, yang berat ujiannya yaitu para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya remah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Penjelasan ayat dari hadis Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad, yaitu hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapat ujian dan cobaan. Namun demikian setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya, para nabi dan rasul mendapatkan ujian yang paling berat, kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaannya. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang diberikan semakin ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan kepada umatnya. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan diuji sesuai tingkat keimanan seseorang. Di akhir ayat tadi dijelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu. Kunci untuk menghadapi ujian adalah bersabar dan bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi pribadi yang bijak, selalu bersikap positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian ini ada tugas untuk teman-teman. Yang pertama, soal pertama yaitu pada suatu ketika Anda sedang lapar. Anda tidak berusaha mencari makanan, melainkan Anda bersabar atas kelaparan Anda. Apakah praktik yang demikian termasuk dalam kategori sabar? Mengapa? Dan jelaskan. Kemudian soal yang kedua, jika Anda sedang dilanda musibah, apa yang harus Anda lakukan? Jelaskan. Tugas ini silahkan dikerjakan di lembar kertas, lalu difoto, dan dikirimkan ke halaman Google Forum yang linknya nanti akan di-share di grup. Sekian, saya akhiri pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.